Erick Thohir sebut laba BUMN 2022 capai 200 triliun. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir memperkirakan laba pada tahun 2020 mencapai 200 triliun rupiah atau naik signifikan dari capaian 125 triliun rupiah di tahun 2021. Ia memikirkan tingginya kemungkinan laba para perusahaan plat merah tersebut merupakan berkat kerja keluarga besar BUMN yang telah bersatu yang di dalam segala perbedaan saat melakukan efisiensi dan gotong royong. Efisiensi dilakukan BUMN tak hanya sekedar menekan harga, tapi juga efisiensi secara operasional. Contohnya PT Pertamina Persero Tbk pada saat melakukan efisiensi sekitar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat pada 2021 dan di tahun 2022 sebesar 600 juta dolar Amerika Serikat. Bocoran realisasi investasi 2022 lampaui target, disampaikan langsung oleh Menteri Investasi atau Kepala BKPM Fadila Andalia dalam keterangan resminya bahwa Kementerian BKPM memberi bocoran target investasi yang diperintah Presiden Joko Widodo pada tahun 2022 telah berhasil dilewati. Namun sayangnya Bahlil masih belum memberitahu nilai dari realisasi investasi di tahun 2022. Tapi dapat dipastikan nilainya melebihi dari 1.200 triliun rupiah. Menurutnya, ini merupakan hasil senjata dari upaya Kementerian Investasi atau BKPM melalui penyelesaian pada parasolan investasi Magelang dan dihilirisasi industri, dan harus terus didorong oleh pemerintah. Sambut baik pengakuan Jokowi soal 12 pelanggaran HAM berat. PBB di Jenewa menyebut baik pengakuan Presiden Joko Widodo terkait adanya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di Indonesia. PBB menilai pengakuan tersebut merupakan langkah menggembirakan menuju keadilan kepada para korban listro, selalu mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah nyata agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang. Dia menilai proses keadilan yang komprehensif bisa memutus impunitas kemudian kepada para pelaku dan bisa memulihkan serta memperkuat demokrasi bangsa. Erick Thohir bicara soal bobroknya Dapen BUMN. Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sedang melakoni bersih-bersih dana pensiun di BUMN. Dana yang diselenggarakan disebut-sebut menyentuh angka triliunan rupiah. Staf khusus Menteri BUMN Arya Bahendra menyatakan saat ini proses auditor untuk menemukan direksi mana saja yang bermasalah beserta besaran anggaranya. Setelah audit beres, Arya mengatakan nantinya akan dilihat pada direksi yang melakukan tindak korupsi dan mana yang tidak. Dari sanalah baru akan ada dilakukan tindakan lebih lanjut. 70 bus listrik telat sampai RIPT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menyatakan bahwa pengiriman 70 unit bus listrik asal Cina ke Indonesia terlambat karena lockdown COVID-19 di negeri tirai bambu tersebut. Sebanyak 17 bus listrik tersebut merupakan bagian dari pengadaan 100 bus pada 2022 yang telah dinyatakan selesai. Sementara itu 30 bus lain yang telah mengaspal di jalanan ibu kota tahun lalu. Bus listrik Transjakarta dikirim secara bertahap. Ia memprediksi bus listrik baru lainnya bakal tiba di Indonesia paling lambat pada Maret 2023. Setibanya di Jakarta, bus listrik tersebut bakal dioperasikan secara bertahap pula. Erick Thohir sebut laba BUMN 2022 capai 200 triliun. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir memperkirakan laba pada tahun 2020 mencapai 200 triliun rupiah atau naik signifikan
Dari capaian 125 triliun rupiah di tahun 2021, ia memikirkan tingginya kemungkinan laba para perusahaan plat merah tersebut merupakan berkat kerja keluarga besar BUMN yang telah bersatu, yang di dalam segala perbedaan saat melakukan efisiensi dan gotong royong. Efisiensi dilakukan BUMN tak hanya sekedar menekan harga, tapi juga efisiensi secara operasional. Contohnya PT Pertamina Persero Tbk pada saat melakukan efisiensi sekitar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat pada 2021 dan di tahun 2022 sebesar 600 juta dolar Amerika Serikat. Bocoran realisasi investasi 2022 lampaui target. Disampaikan langsung oleh Menteri Investasi atau Kepala BKPM Fadila Andalia dalam keterangan resminya bahwa Kementerian BKPM memberi bocoran target investasi yang diperintah Presiden Joko Widodo pada tahun 2022 telah berhasil dilewati. Namun sayangnya Bahlil masih belum memberitahu nilai dari realisasi investasi di tahun 2022. Tapi dapat dipastikan nilainya melebihi dari 1.200 triliun rupiah. Menurutnya, ini merupakan hasil senjata dari upaya Kementerian Investasi atau BKPM melalui penyelesaian pada parasolan investasi Magelang dan dihilirisasi industri, dan harus terus didorong oleh pemerintah. Sambut baik pengakuan Jokowi soal 12 pelanggaran HAM berat, PBB di Jenewa menyebut baik pengakuan Presiden Joko Widodo terkait adanya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di Indonesia. PBB menilai pengakuan tersebut merupakan langkah menggembirakan menuju keadilan kepada para korban listro, selalu mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah nyata agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang. Dia menilai proses keadilan yang komprehensif bisa memutus imunitas kemudian kepada para pelaku dan bisa memulihkan serta memperkuat demokrasi bangsa. Erick Thohir sebut laba BUMN 2022 capai 200 triliun. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir memperkirakan laba pada tahun 2020 mencapai 200 triliun rupiah atau naik signifikan dari capaian 125 triliun rupiah di tahun 2021. Ia memikirkan tingginya kemungkinan laba para perusahaan plat merah tersebut merupakan berkat kerja keluarga besar BUMN yang telah bersatu, yang di dalam segala perbedaan saat melakukan efisiensi dan gotong royong. Efisiensi dilakukan BUMN tak hanya sekedar menekan harga, tapi juga efisiensi secara operasional. Contohnya PT Pertamina Persero Tbk pada saat melakukan efisiensi sekitar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat pada 2021 dan di tahun 2022 sebesar 600 juta dolar Amerika Serikat. Bocoran realisasi investasi 2022 lampaui target. Disampaikan langsung oleh Menteri Investasi atau Indonesia tanah air peta pusaka abadi